Audio Jungle. Saya diberi tema hari ini, ilmu yang mengawal syafaat sampai akhirat. Ilmu seperti apa nih yang dapat kita bawa sampai menuju akhirat? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, manusia hidup itu perlu rezeki. Dan rezeki itu apa yang dikonsumsi oleh manusia. Manusia itu terdiri dari 3 unsur, 3 bagian. Kita nih disebut orang, saya disebut orang karena saya punya 3 bagian. Ada badan, ada akal, ada hati. Ada badan, ada akal, ada hati. Saya kalau nggak punya badan, namanya bukan Halimah, tapi hantu. Disebut manusia, disebut orang karena punya badan. Kita disebut orang karena kita punya akal. Kalau kita punya akal tidak berfungsi, akal kita tidak berfungsi, maka tidak lagi disebut manusia, tapi disebut orang gila. Atau istilah sekarang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita juga punya hati untuk sempurnanya hidup kita sebagai manusia. Kalau nggak punya hati, ya jadi setengah orang, manusia yang tak berhati. Ini udah kayak mayat aja, hidup di atas muka bumi, tapi hatinya benar-benar tidak berfungsi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita manusia seutuhnya. Amin. Nah, ketiga unsur manusia ini perlu rezekinya masing-masing. Badan kita biar bisa hidup perlu makanan, perlu minuman, perlu oksigen, perlu darah, perlu segala macam hal menunjang kehidupan badan kita. Pun demikian dengan akal kita, harus punya makanan untuk membuat akal kita jadi hidup. Kalau tidak, kita hanya akan ada di atas muka bumi, akan tetapi bukan sebagai hamba Allah, bukan sebagai seseorang yang hidupnya bermakna. Apa makanannya akal? Ilmu. Makanannya akal. Katanya Abu Dzar Al-Ghifari alaihi ridwanallah, "Alaysa tara al-jasad idza muni'a min ta'amihi 3 ayyam yamut?" Tidakkah kamu lihat manusia nih kalau 3 hari, orang 3 hari nggak makan nggak minum, mati. Orang kalau 3 hari 3 malam nggak minum nggak makan, dia akan mati. Wa mithluhu, demikian pula dengan batinnya dia, dalamnya dia, hatinya dia, jiwanya dia, rohnya. Wa mithluhu ruh, demikian pula dengan rohnya, akalnya, jiwanya. Idza muni'a min ta'amihi 3 ayyam yamut. Apabila enggak dikasih makanannya akal, mati. Apa makanannya akal? Yaitu ilmu. Makanya Bu, jangan jauh-jauh dari mendengarkan kajian. Alhamdulillah, zaman sekarang ini sudah mudah untuk kita mendapatkan asupan-asupan jiwa kita, asupan-asupan akal kita. Mudah untuk mendapatkan hal tersebut, apalagi sekarang media sosial udah di tangan kita. Buka YouTube, udah langsung.
tinggal pilihan aja. Mau dengerin musik atau mau dengerin kajian. Gitu ya. Cuman masalahnya kita ini seringnya kalau lagi kepengen dengerin, yang kita dengerin musik lah, apalah. Kalau udah nyari ngantuk, yang didengerin baru kajian. Betul? Ini aja nih dari tempat saya duduk nih udah kelihatan nih. Ada yang sandaran di tiang. Apalagi tadi, pas lagi dibacain tawassul, kelihatannya khusyuk, padahal tidur. Masya Allah. Ilmu jadi konsumsi, jadi makanan buat akal kita. Pun demikian hati perlu makanannya. Hati kita ini perlu konsumsinya. Apa itu makanannya hati? Yaitu rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya seperti halnya tanaman, kalau enggak disiramin berapa lama dia akan mati, demikian pula dengan hati. Apabila ia tidak dituruni kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita pun juga akan mati. Dan ada berapa banyak di antara manusia yang hidup di atas muka bumi, hidup badannya, akan tetapi hatinya kering dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah orang-orang yang hidupnya paling sengsara di atas muka bumi ini. Kita jangan mau jadi yang kayak begitu. Yuk kita cari ketiganya. Makanya saya sering dengar guru-guru saya mengatakan tentang orang tua bagi badan kita, orang tua bagi akal kita, orang tua bagi hati kita. Saudariku sekalian, kita perlu ketiganya. Harus ada yang ngebimbing. Sama kayak bayi. Bayi itu perlu makanan, tapi nggak bisa makan kalau nggak disuapin. Demikian pula dengan akal kita, perlu ilmu. Tapi harus kita cari seseorang yang bisa memberikan ilmu tersebut dengan benar. Badan anak kecil perlu orang tua, akal kita perlu guru untuk membimbing langkah kehidupan kita. Orang tua kita. Orang tua badan, bapak dan ibu, orang tua akal, para guru. Harus cari guru, Bu, biar hidupmu nggak salah-salah. Harus punya guru, Dek, agar langkah kehidupanmu terarah. Cari orang dalam hidup kita yang kiranya dapat membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa syaratnya agar guru tersebut bisa kita pegangin sampai insya Allah kita dapat ilmu yang dapat mengawal kita sampai ke akhirat? Tentu saja syaratnya adalah guru tersebut harus punya sambungan ilmu, sambungan nasab ilmu. Dia belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Perlu guru pembimbing dalam kehidupan kita. Minta
Ibu-ibu yang pada punya anak, sebagaimana kamu sering doain, ya Allah anak saya sehatkan badannya, cerdaskan akalnya. Mungkin begitu doanya, betul? Minta juga, ya Allah karuniakan guru yang dapat membimbing anak-anak kami menujumu. Minta doa. Allah tuh kalau kita minta pasti bakal dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang belajar di pondok pesantren, tuh ikutin gurunya. Ikutin pondok pesantrennya dengan aturan dan ilmu yang diberikan, insya Allah bawa kebaikan bagimu dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin.